941 bannya keangkat. Kalau HR-V kecepatan 100 baru keangkat. Kalau Innova tuh 120 baru keangkat. Memang kayaknya lebih ringan nih mobil. Di 2000 rpm sampai 115 ya rata-rata. Masih masa Indrayan, jadi nggak boleh kenceng-kenceng sih. Lumayan konsumsi tol dikit, baru jalan 15 kilo 17,4 km per liter. Ini sampai Suvana Sutra berapa ya? Lane departure warningnya nyala. Wah. Oke, balik lagi ke lane semula karena kita nggak bisa ngegas ya. Nanti habis servis pertama kali ini 1000 kilo barulah digas. Kita lihat maksimum potensialnya. Sekarang 2000 rpm aja, 1500, 2000, ya 2500 rpm lah. sedikit goyang-goyang. Oke, belum ada mobil yang mau nyusul. Paling lagi. Land
departure warning ini asik sih sebenarnya. Jadi kalau kita lebih cepat daripada mobil di lane sebelah yang kita mau pindah, itu dia nggak akan bunyi warning. Kecuali kalau kecepatan kita sama atau kecepatan kita lebih rendah dari orang di lane sebelah. Jadi berpotensi kalau misalkan dia lebih cepat daripada kita dan kita pindah ke depan dia, itu terjadi collision. Nah itu yang di warning. Kalau kita ngebut, nyelap-nyelip, itu nggak akan bunyi. It's good. Tadi pas mobil nyala juga, pas baru jalan 1 menit, ada notifikasi hari ini tanggal 7 Juli. Kita bisa tahu lah kita mobilnya ganjil apa genap ya. Maksudnya fiturnya sampai ke situ ya. Asik sih. Jadi kayak meskipun cuma teks, feelingnya memiliki conversation dengan mobil ini. Agak berat ngeremnya, agak berat. Mungkin belum panas kali ya. Kita baru. Oke. Nah terus dulu semua Toyota ya, Innova, Altis yang kita punya itu tuas apa ya namanya nih, tuas sennya itu dia harus benar-benar masuk baru dia nyala. Kalau ini dia bisa disentuh dikit aja kayak Honda punya, dan dia akan nyala tik 3 kali. Udah kebiasa sama Honda, jadi pengennya yang begini sih. Tuh, 3 kali tik kita bisa pindah lane dan langsung mati sendiri tanpa dia ngunci dulu ya ke kanan atau ke kiri. Wah ramai nih guys. Nah bunyi kan, lane departure-nya bunyi. Coba lagi. Ya karena di sebelah kita ada truk yang lebih kencang, jadi akan nabrak kalau kita immediately pindah lane. Enak sih. Maksudnya terkadang kalau kita capek di malam hari baru pulang kantor, gelap, kacanya jamuran gitu kan, terus sorot lampu tuh membelurkan pemandangan kita. Ini sangat membantu. Ya, ada truk. Nah, ini ada kosong nih lane-nya. Oke. It's good. Let's move. Nah, terus gua sendiri personally suka banget sama feature status kendaraan ini ya. Jadi ada kemiringannya, terus lereng itu hill ya, kemiringan tapi dari arah depan ke belakang aksisnya. Nah, terus di sini juga ada jam, definitely jam ini masih ngaco ya, belum disetting. Nah, tapi kita bisa juga ketinggian. Kita tuh ada ketinggiannya tuh di 39 meter di atas permukaan laut ya. Dan ini wow, hebat sih. Jadi selama tadi kita jalan ya kira-kira udah hampir 30 menit, kita bisa tahu oh ternyata di sini tuh ketinggiannya menurun di tol Tanggerang Merak dibandingkan dengan daratan Pamulang gitu kan. Wow. Wow, fitur ini buat orang-orang yang suka mengetahui hal-hal yang tidak perlu diketahui kayaknya seru sih. Lereng ya, lereng, kompas. Sekarang kita kompas, kita menghadap exactly ke barat. Ketinggian sekarang di 41 meter di atas permukaan laut ya. Nggak bisa diklik. Oke.
Oke, saya pengen tahu sih daerah rumah yang kita tinggali itu ketinggiannya berapa meter di atas permukaan laut, MDPL. So far yang perbandingannya nih ya sama mobil yang udah lama ada, HRV. Jadi Yaris Cross ini menurut gua punya keunggulan yang lebih ya, itu di kenyamanan kekedapan suara kabinnya ya. Jadi HRV itu karena bannya lebar dan peredam bawahnya tuh kurang tebal, mungkin karpet-karpetnya juga kurang tebal, jadi suara ban itu sangat masuk ke kabin. Kalau ini kaca pintu keluar ya, mungkin suara bising motor dan mobil lainnya nggak terlalu masuk, tapi yang jelas berbeda itu kekedapan bannya sih. Jadi nggak ada suara road noise gitu ya, suara ban karet nyentuh ke aspal, nyentuh ke beton gitu. Itu mungkin cuman sangat-sangat redam ya, apakah karena bannya lebih tipis dan dia juga karakteristik bannya itu beda, dia lebih silent. Nggak dites dengan ban yang sama, tapi kalau ban bawaan Toyota lawan ban HRV dari Gajah Tunggal radial, kayaknya masih kekedapan ini sih. Nggak perlu diukur lah, pakai kuping cukup. Tapi kalau dibandingkan dengan HRV baru ya, atau even HRV lama, kalau secara build quality sih mobil ini lebih ringan ya, dan kerasa gitu plat-plat pintunya, plastik-plastiknya, dan gagang pintunya ya, terutama ya yang dipegang tiap hari. Itu kayak lebih ringan aja ya, lebih tipis plastik-plastiknya. Jadi kalau mau ngomongin kokoh, build quality, HRV 2018 itu menang jauh ya. Tapi kalau feature, technology, safety equipment, safety features, apapun itu sangat menang Yaris. Mungkin kalau dibandingkan dengan HRV yang sekarang, Yaris Cross ini bukan lawan yang apple to apple lah ya. Masih lebih mahal HRV, lebih tebal, feature-nya juga udah lebih oke. Varian-variannya yang paling mahal sampai ada yang pakai turbo, dan memang mesinnya lebih gede ya. Tapi buat mobil sehari-hari di kota ya oke lah, sangat-sangat proper. Oke, sekarang kita di ketinggian 39 meter di atas permukaan laut. Nah, selain di sini ada ketinggiannya, jadi di bawah sini juga ada indikator minutes ya. Jadi kita akan stay di tempat yang sama selama 15 menit, maka grafnya tuh akan flat ya. Jadi ini menggambarkan kita kalau pendakian nih, oke, kita deltanya itu misalkan kita melakukan pendakian 40 meter di atas permukaan laut ya, deltanya itu kita bisa tahu itu kita pergantian ketinggian itu dilakukan dalam berapa menit gitu. Apakah itu 2 menit, apakah itu 5 menit, itu bisa kelihatan di graf ini ya, briefly. Ini kalau nggak bisa di zoom tapi kelihatan lah, jelas ya. Berarti di tol ini dari tadi kita di kisaran ya 40, 41, 40 lagi, 39, sekarang 38. Ya mungkin memang tolnya tergolong landai, sekarang 37. Nggak tahu nih, kayaknya seru kalau pakai di Ciater Lembang atau Puncak, atau pendakian misalkan ke Ciletuh Geopark, itu akan sangat signifikan kelihatan perubahan nilainya ya.
fitur kayak gini aja kalau dibahas-bahas, kalau diomongin bisa lama ngomongnya. Ini apa nih, sedang diputar. Oke, kita bisa feature apa, pakai vehicle status ini sambil nampilin lagu yang kita mainin ya. Tapi sekarang demi konten ini gue nggak mendengar lagu ya, karena nanti dikatain seleranya. Oke, sekarang udah sekitar jam 9 ya. Oke, kita bakal keluar di Bitung Curug. Enggak deh, satu lagi. Oh ya. Lane departure assist nggak bunyi karena kita lebih cepat daripada orang sebelah kita. Coba ya, kalau kecepatannya lebih cepat dikit tapi mirip-mirip, let's see, bunyi nggak? Nggak bunyi juga. Bunyi. Oke. Ya mungkin ada toleransi perbedaan speed yang sampai berapa perbedaannya mereka nggak harus bunyi ya. Salah satu yang gue bener-bener suka dengan Toyota itu adalah, ya dengan mobil Eropa lainnya juga, kalau mereka bikin sebuah feature di Indonesia itu pasti sangat precise, accurate. Dan sebagai manufakturer mobil yang jagoan lah ya di dunia ini, performance dari equipment-equipmentnya Toyota itu seiring dengan waktu tuh dia tidak berkurang capability-nya ya, detection-nya, terus feature-nya tuh tetap perform secara maksimal. Dan juga kita pakai Toyota bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, ada yang udah mau 10 tahun. Itu consumption mesinnya itu, penurunan performanya itu sangat tidak berasa lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang penting servisnya oke, servisnya rutin, jangan ngehemat, suruh ganti aja sesuai buku ya. Tapi kalau misalkan ada baiknya sih kita juga tahu mobil spare part apa yang kita rasa udah perlu ganti. Misalkan kayak wiper deh, oh ini ngelapnya udah nggak maksimal, ya udah ganti aja. Atau enggak misalkan aduh sesuai buku enggak, tapi kayaknya kok AC-nya nggak dingin, servis aja. Lalu ini nggak harus spurring dan balancing tuh kena biaya tambahan, nggak diwajibkan oleh dealer. Tapi kok setirnya miring ke kiri ya kayak gitu-gitu penyakit juga John kalau misalkan dikumpulin. Yang namanya mobil mah kita jor-joran aja lah, servis. Dan satu pengalaman, kita jangan, ini saya sangat tidak mendorong orang-orang untuk ke bengkel abal ya, apalagi mobil yang equipment komputernya tuh udah banyak. Kita tahu di servis itu softwarenya juga diupdate segala macam, mobilnya dicolok ke komputer untuk software updates. Apapun ada update itu akan dilakukan ya pada saat di dealer. Waktu itu gue pernah punya pengalaman kalau misalkan ngebawa Honda, padahal HR-V itu nggak, komputernya juga nggak berat gitu ya. Jadi of course dia dikontrol oleh komputer untuk pengoperasian mesinnya gitu ya. Nah cuman setelah pergi dari bengkel yang tidak authorized itu, karena waktu itu gue terpaksa pergi ke bengkel itu karena lagi di luar kota, dan gue cuma beli orinya doang sendiri dari authorized seller di Tokped. Terus gue bawa, ganti ini, dia ngecas 500.000. Terus mobilnya error, terus harus bawa balik ke bengkel itu
entah diapain tiba-tiba jadi bisa lagi. Errornya itu kalau gasnya dilepas ya, nggak dipencet gas, nggak dipencet rem, di lurusan tuh bisa sampai 60 km per jam. Jadi kayak mobil itu udah jadi nggak terkontrol aja. Itu gila sih, sampai bisa segitunya errornya ya. Jadi makanya gue udah sangat-sangat tidak mau ke bengkel-bengkel begituan, karena cuman beda 300.000, 400.000, tapi kesalnya itu tidak ternilai. Mana nggak ada ruang tunggu kan di bengkel tersebut, jadi kayak macet juga nih. Dah, sekian dulu guys.